Ya pemirsa, Anda kembali bersama kami di Inspirasi Sukses. Nah, Kang Edvan, balik lagi nih sesuai tema kita kali ini, jadi pahlawan zaman now. Betul. Nah, tapi kenapa sih kita perlu jadi pengusaha buat jadi pahlawan zaman now ini nih? Oke, kalau gitu saya jelaskan melalui sebuah slide, boleh ya? Boleh banget. Silakan Kang Edvan. Ya. Oke, sahabatku semuanya, saya ingin tunjukkan sebuah slide berikut ini. Kita lihat bersama-sama di layar TV Anda. Saya ingin menunjukkan sebuah survei dari BPS atau Badan Pusat Statistik Indonesia. Di mana ada jumlah pengusaha per 2017 dan ternyata kita lihat bersama-sama ternyata Indonesia baru di titik 1,56%. Padahal David McClelland, seorang peneliti, mengemukakan bahwa sebuah negara dikategorikan sebagai negara yang maju jika minimal jumlah pengusahanya adalah 2%. Sekarang kita lihat negara kita tadi berapa? 1,56%, bayangkan. Sedikit lagi menuju 2%. Tapi kita harus lihat dulu negara tetangga kita. Ya, Malaysia itu ternyata sudah sampai 5%. Singapura sampai 7%. Dan lebih hebatnya lagi Cina dan Jepang, juga Korea Selatan, lebih dari 10%. Wow. Berarti lihat betapa tertinggalnya bangsa kita dilihat dari jumlah pengusaha. Inilah kenapa hari ini bangsa kita Indonesia memiliki banyak sekali pengangguran di negara kita. Karena ternyata lihat, jumlah pengusahanya tidak memadai dengan jumlah sumber daya manusia yang berada di dalamnya. Dan lebih parahnya lagi, hal ini mengakibatkan kemiskinan. Inilah penyebab kenapa Indonesia sampai hari ini belum dikategorikan negara yang maju dan masih dikategorikan sebagai negara berkembang. Dan inilah jawaban kenapa hari ini Indonesia belum mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Saya pernah mendengar seorang sahabat mengatakan, "Edvan, yuk kita jalan-jalan ke jalan Sudirman dan Tamrin. Di sana kita bisa melihat banyak gedung tinggi." Ternyata katanya jumlah gedung yang dimiliki oleh orang Indonesia, warga negara Indonesia, jumlahnya sangat sedikit. Sisanya, gedung-gedung yang mewah, megah, dan menjulang tinggi di jalan protokol Indonesia, Jakarta tersebut, ternyata dimiliki oleh orang asing. Baru orang yang nyuci, ngepel, dan nyapu di dalamnya, itu adalah orang Indonesia. So, inilah kenapa hari ini kita belum mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Inilah kenapa kita masih menjadi budak di negeri sendiri. Dan tentu, kita ingin bangsa kita menjadi bangsa yang maju, bangsa yang semakin hebat, bangsa yang semakin keren, semakin sukses. Caranya adalah kita harus mau dan mampu menjadi pahlawan zaman now, alias pengusaha. Lihat betapa tertinggalnya kita. Belum sampai 2%, sedangkan yang lain sudah jauh dari 2%. Sekarang kita paham kenapa banyak WNI, warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia, Singapura, ya, Saudi Arabia, dan negara-negara lain, mereka bekerja di sana untuk menjadi seorang tenaga kerja Indonesia atau tenaga kerja wanita. Yang mana kita tahu, mereka menjadi budak di negara orang. Walaupun secara tidak langsung menjadi pahlawan devisa. Tapi mari kita ubah mindsetnya. Mulai hari ini, pahlawan zaman now bukan lagi mereka yang bekerja ke luar negeri, jadi kita akan undang mereka untuk kembali ke Indonesia, bekerja di perusahaan kita, atau bahkan kita jadikan mereka sebagai pengusaha agar jadi pahlawan Indonesia zaman now. Kita akan lanjutkan perjalanan kita. Dan sekarang, saya ingin tunjukkan Anda sebuah fakta yang terjadi di Indonesia. Kita akan baca bersama-sama, Anda silakan lihat di layar televisi Anda. Angka pengangguran terdidik di Indonesia mencapai 41,80% dari total angka pengangguran nasional. Itu adalah pengangguran terdidik, bayangkan. Siapa pengangguran terdidik? Pengangguran terdidik itu adalah mereka yang lulus S1, lulus S2, atau bahkan lebih dari itu. Tapi sayangnya, mereka tidak memiliki pekerjaan alias jobless. Menganggur. Inilah fakta yang terjadi di bangsa kita. Dan tahukah Anda, kalimat ini dikeluarkan oleh Kemenpora
Dan juga sebuah kalimat di bawahnya bahwa Indonesia akan kebanjiran pengangguran lulusan perguruan tinggi pada tahun 2020 mendatang. Dua berita ini saya dapatkan sebelum MEA dan AFTA bergulir di Indonesia. Hari ini sudah bergulir walaupun belum maksimal. Tapi tahun 2020 MEA dan AFTA sudah semakin berjalan di negeri kita, salah satunya. Dan bayangkan berapa banyak korban pengangguran yang akan terjadi. Kenapa? Karena ketika MEA dan AFTA sudah efektif dilaksanakan di berbagai negara ASEAN, termasuk Indonesia, maka nanti bayangkan pekerja dari luar, pekerja asing, akan mudah masuk ke Indonesia. Produk-produk dari luar negeri akan mudah masuk ke Indonesia. Dan lebih parahnya lagi adalah, kalau saja hari ini kita masih sulit bersaing dengan sumber daya manusia di dalam negeri, maka besok lusa kita akan bersaing dengan sumber daya manusia lulusan universitas-universitas terbaik di luar negeri. Bayangkan. Inilah fakta yang terjadi di Indonesia. Dan yang luar biasa lagi, mereka adalah pengangguran terdidik yang jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan para pengangguran yang tidak pernah bersekolah. Inilah bukti bahwa kenapa hari ini kita harus menjadi pengusaha. Karena hari ini Indonesia bukan lagi membutuhkan pekerja. Orang Indonesia yang menjadi pekerja sudah kebanyakan. Negara bahkan tak mampu lagi untuk menampungnya. Itulah yang dikatakan pengangguran. Tapi yang hari ini Indonesia sungguh-sungguh butuhkan bukan lagi seorang pekerja, tapi seorang pengusaha. Apakah saya mengatakan pekerja itu buruk? No. Kita tetap butuh para pegawai, tapi mari menjadi pahlawan bangsa di zaman now dengan menjadi pengusaha. Kita akan tarik TKI ya, yang bekerja di luar negeri untuk bekerja di perusahaan kita, dan yang lebih hebat lagi, kita akan menjadi tuan rumah di negeri sendiri, dan kelak ada TKA, TKC, ya, tenaga kerja Amerika, tenaga kerja Singapura, tenaga kerja Cina yang akan bekerja di perusahaan-perusahaan Anda, orang-orang Indonesia. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Selama hidupku, kita akan menjadi pengusaha dengan cinta terhadap tanah air kita. Kita akan menjadi pengusaha, bukan hanya seorang pengusaha yang mengejar kekayaan, tapi menjadi seorang pengusaha yang berusaha berlari untuk membangun bangsa kita, membangun Indonesia, membangun agama kita, Islam. Kita akan berjuang sekuat tenaga. Kita akan jadikan negara kita negara yang aman, damai, makmur, sentosa, Bhinneka Tunggal Ika, dan kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Itu dia. Saya sampai terpana. Alhamdulillah. Subhanallah sekali Kang Edvan atas inspirasinya. Sama-sama. Ya, itulah dia tadi poinnya, dengan menjadi pengusaha sesungguhnya kita sedang meningkatkan harkat dan martabat bangsa kita. Betul ya. sekali. Karena kita menjadi tuan rumah Ya. dari negeri kita sendiri, dan Betul. kalau bisa kita menjadi solusi lapangan pekerjaan Ya. bukan hanya untuk bangsa kita, mungkin orang dari negara lain ya. Ya. Jadi dari TKA tadi tenaga kerja asing yang justru ke sini, bukan kita yang pergi ke negara lain untuk mengisi rezeki. Ya, dan lebih hebatnya lagi nanti saya berpikir membayangkan Indonesia tahun depan ya, tahun-tahun berikutnya adalah perusahaan-perusahaan Indonesia cabangnya di seluruh negara gitu. Wow, kalau sekarang kan ya, banyak perusahaan luar kita konsumsi sini, kan. Iya, kita konsumsi. Nah, nanti dibalik. Tidak ada yang tidak mungkin. Kita negara paling kaya, negara yang paling diberikan amanah besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Terdiri dari berbagai hal dan itu ada semua sumber daya alam di Indonesia, tidak ada satupun yang tidak ada. Subur, tanahnya subur, tinggal betul kita sekali. mau Mulai dari yang subur sampai tidak subur ada di Indonesia. Sampai yang benar loh. tandus. Ya, sampai yang tandus ada gitu. Tapi tetap ada potensi yang bisa Betul kita sekali. gali ya kalau Banyak kita sekali. mau melihat itu. Dan saya mau nunjukin satu lagi nih, Di. Iya. Pengangguran dan kemiskinan masih menjadi problem klasik yang dihadapi bangsa ini. Salah satu penyebabnya adalah masih rendahnya jumlah pengusaha, dan hal ini mengakibatkan rendahnya tingkat kesejahteraan dan keterbatasan kesempatan kerja. Jadi problemnya itu adalah kurangnya anak muda, ya, kids zaman now, ABG zaman now, yang tidak berpikir untuk jadi pengusaha. Akhirnya bukan menjadi solusi, justru malah menjadi masalah tambahan untuk bangsa kita. Iya, ya. Karena memang kids zaman now ini dan masih ada anggapan di sebagian masyarakat ya, kalau orang yang sukses itu mungkin kerja kantoran, pagi 9 to 5, pakai baju bagus gitu. Kalau pengusaha kan memang lebih
fleksibel ya, kayak Bob Sadino pakai celana pendek juga bebas gitu ya. Pengusaha itu bebas segala-galanya karena dia menjadi raja walaupun perusahaannya kecil. Dirinya sendiri. Tapi seorang pegawai tanpa sedikit pun mendiskreditkannya, tinggi apapun jabatannya, dia tetap bukan pemilik. Gitu. Dia tetap karyawan di situ. Oke. Nah, untuk menjadi pengusaha itu tadi, jadi pahlawan zaman now, saya udah mulai dapat clue-nya nih, pencerahan nih, dan saya rasa pemirsa juga udah mulai dapat sedikit clue-nya, udah kebuka. Nah, tapi untuk ningkatin lagi nih, biar kita bisa jadi pengusaha yang nggak cuma sekedar pengusaha, tapi bisa spesial di hati konsumen gitu kan, dan bisa juga jadi pengusaha yang profesional. Nah, ini jadi gimana? Unggulan ya, produk biasanya gitu. ya. Gimana Kang Edsvan? Caranya adalah kita harus jadi orang expert. Kalau kita bikin produk, jadilah produk yang menjuarai expertise-nya gitu, atau menjadi produk yang paling profesional, yang paling dipercaya. Caranya adalah kembangkan terus jam terbang, ya. Jadi terus ulang-ulang, terus dilatih, terus diulang-ulang, sama seperti pilot, ya. Ditambah terus jam terbangnya sampai kemudian dia expert, gitu. Nah, biasanya dalam mengembangkan expertise, yang terjadi adalah kegagalan. Nah, itu yang terjadi. Nah, kalau sudah gagal gimana? Jangan menyerah. Kalau kita sudah merasa itu passion kita menyukai itu, ilmu kita di situ, dan kita mencintai hal itu, terus lakukan. Berapa kegagalan yang pernah saya alami sejak saya mulai dari 14 sampai 20, 21 ya, sampai umur-umur. Mungkin belasan kali. 18 tahun saya pernah bangkrut ratusan juta. Wow, 18 tahun ratusan juta, tapi sudah berani ya. Ya, bangkrut ratusan juta, sampai ada yang ngancam macam-macam, ya. Utang saya kemana-mana, dan mobil, rumah disita, bayangkan. Tapi mobil bisa ingat bangkit, banget tuh. Bisa bangkit lagi tuh. Nggak langsung sih, sebulan waktu itu galau dulu, tapi galau ini justru trigger. Jadi galau ini kan keadaan di mana kita merasa ada sesuatu yang tidak semestinya kan. Nah, kebanyakan kita itu ketika galau bukan dijadikan trigger makin semangat, tapi makin loyo, negatif responnya dari trigger itu. Nah, kalau saya ketika galau, saya mikir apalagi yang harus saya kerjakan, gimana caranya biar saya bayar utang. Dan balik lagi, saya libatkan Allah sejak awal, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, Allah saja. Jadi ketika punya utang, saya nggak punya jalan lagi, tauhid saya muncul jadinya. Saya udah berserah diri aja sama Allah, ya. Pasti engkau, saya bilang, ya Allah, pasti engkau memberikan ujian yang mampu aku lewati. Dan ternyata dulu saya berpikir masalah yang berat itu solusinya pun harus rumit. Ternyata tidak. Masalah seberat apapun jika Allah berkehendak memberikan solusinya, lancar begitu saja, ringan sekali. Jadi balik lagi ke Allah, seperti tadi Allah lagi, Allah terus, Allah pokoknya saja. segalanya Allah dulu, Allah terus, Allah saja. Allah saja, iya. Kang Edsvan, menarik sekali. Saya masih akan terus menggali dan masih penasaran lagi nih tentang menjadi pahlawan di zaman now. Tapi lagi-lagi kita bersabar dulu ya. Dan pemirsa juga bersabar dulu ya. Tunggu penjelasan selanjutnya setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Inspirasi Sukses. Spiritual, culture building, MC, outbound, dan storyteller. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama founder kami, Edsvan Muhammad Kausar. Kami siap membantu perusahaan Anda untuk semakin bertumbuh. Cari pembicara, hubungi kami sekarang juga.